Apa kau dokter? Apa kau tabib langit? Atau kau cuma pemain lama yang masih belum selesai menggoreng fitnah yang sama? Dan kau suruh beliau pergi ke Tiongkok untuk berobat? Wah, betapa dermawannya engkau mengusulkan negeri yang selama ini kalian tuduh sebagai dalang segala hal buruk di republik ini. Aneh ya, saat sedang memfitnah, Tiongkok jadi musuh. Tapi saat sedang menyindir, Tiongkok jadi tempat kesembuhan. Logika kalian ini memang fleksibel, bisa dipilin-pilin sesuai kebutuhan propaganda. Kau bilang, bertaubatlah Pak. Baik, kalimat itu terdengar seperti nasihat religius. Tapi sayangnya, nadamu tak membawa pesan dari langit, melainkan racun dari ambisi yang tak kunjung padam. Kau bicara seolah Jokowi ini biang dari segala penyakit bangsa, seolah engkaulah penjaga gawang sejarah. Lucu, karena saat beliau berjuang menurunkan angka kemiskinan, membangun konektivitas, memperkuat ketahanan pangan dan energi, kalian sibuk-sibuk mencari akal untuk menyeret namanya ke lumpur. Padahal yang kalian bawa bukan bukti, tapi kebencian yang sudah busuk. Kau bilang, saya tidak ingin bangsa ini kehilangan arah sejarahnya karena satu orang yang terlalu keras hati. Tapi tidakkah engkau sadar bahwa kata-katamu sendirilah yang sedang menciptakan arah sejarah palsu? Jokowi bukan sosok yang sempurna, tapi tak ada satupun presiden di republik ini yang turun ke pelosok. Membenahi Papua, membangun tol sampai ke Aceh, membawa IKN sebagai investasi masa depan, dan tetap berdiri di tengah badai fitnah selama 1 dekade. Jadi maaf, kalau kau bilang beliau telah selesai, maka izinkan rakyat bicara. Beliau belum selesai bagi kami. Kau boleh menulis panjang, penuh metafora. Tapi satu hal yang tak bisa kau sembunyikan. Kau bukan sedang mendoakan, kau sedang menyalakan lilin untuk menutup harapan, bukan menerangi jalan. Tifa, kalau ingin mengkritik, lakukan dengan jujur. Jangan sembunyi di balik doa. Jangan berselimut kata-kata religius jika hatimu penuh benci. Jangan menuding orang bertaubat kalau dalam dirimu sendiri tak ada keinginan untuk menghapus dendam masa lalu yang belum juga usai. Presiden ke-7 Republik Indonesia bukan milik satu golongan. Beliau milik sejarah. Dan sejarah tidak akan pernah tunduk pada narasi penuh dusta. Tifa ini unik. Wajahnya bisa tersenyum di depan kamera, tutur katanya bisa terdengar lembut saat bicara soal moral dan akhlak, tapi tangannya tajam menulis fitnah, lidahnya lihai menyulam kebencian jadi seolah-olah kebenaran. Inilah karakter klasik kaum oportunis. Berbalut kata manis, tapi bermuatan hasrat untuk menjatuhkan. Tifa tak sedang mengingatkan, ia sedang menyusupkan penghinaan perlahan-lahan, agar terasa seperti nasihat, padahal sejatinya serangan. Dia tahu persis, bila menghina secara terang-terangan, publik akan melawan. Maka dipilihlah metode yang lebih licik, lewat puisi doa, lewat petuah yang terdengar arif, padahal ujungnya ingin menciptakan citra Jokowi sebagai orang tua renta, yang layak ditarik dari sejarah. Kalau kita tidak cermat, kita bisa terkecoh. Tifa bukan sedang bicara sebagai rakyat biasa. Dia bicara sebagai aktor politik, pemain lama, yang merasa terganggu karena narasi yang dibangunnya belasan tahun ditumbangkan oleh kerja nyata seorang tukang kayu dari Solo. Kalau memang Tifa peduli pada negeri, kenapa doanya hanya ditujukan pada satu orang, Jokowi? Kenapa tidak ada seruan taubat kepada para penghasut, para koruptor, para tukang dagang jabatan yang dulu dia dekati juga? Karena ini bukan soal negeri. Ini soal luka batin lama yang belum sembuh. Ini soal dendam politik yang tidak pernah selesai, lalu dibungkus dengan ayat dan doa supaya kelihatan suci. Pola semacam ini bukan baru. Orang seperti Tifa hanya berganti kostum. Dulu pengkritik lantang, sekarang pura-pura pendoa tenang. Tapi isi hatinya tetap sama, menolak kemajuan kalau bukan dari kelompoknya. Menolak pemimpin baik kalau bukan pilihannya. Apa kau dokter? Apa kau tabib langit? Atau kau cuma pemain lama yang masih belum selesai menggoreng fitnah yang sama? Dan kau suruh beliau pergi ke Tiongkok untuk berobat? Wah, betapa dermawannya engkau mengusulkan negeri yang selama ini kalian tuduh sebagai dalang segala hal buruk di republik ini. Aneh ya, saat sedang memfitnah, Tiongkok jadi musuh. Tapi saat sedang menyindir,